salat sebelum Isra dan Mi'raj. Jamhur ulama sepakat bahwa salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ialah salat malam setahun saja. Pada saat Nabi itu bertahanus di Gua Hira, puncak Jabal Nur, tiba-tiba malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu 5 ayat dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat Nabi. Allah Ta'ala sampaikan Nabi menerimanya melalui malaikat Jibril. Itulah pertamanya Al-Quran diturunkan. Kemudian Nabi menggigil. Kenapa? Ketakutan karena belum pernah terjadi dan dia tidak tahu siapa dia. Maka pulang ke rumahnya, menggigil kesejukan istrinya Khadijah binti Khuwailid menyelimutkan. Ya Bapak, Ibu sekalian, kalau kita punya rumah tangga, suami istri masih sama-sama ada ya. Kalau suaminya Bu sedang kesejukan, istri tanpa disuruh ambil selimut. Kalau suaminya sudah mulai nyenyak tidur, barangkali dia kesejukan, kasih selimut. Tanggung jawab istri itu. Karena Allah diampuni dosanya oleh Allah. Sebaliknya kalau seorang perempuan lebih awal dia tidur, suaminya kebetulan kakinya ternampak, maka suaminya ambil selimut. Itu peraturannya. Pada saat baginda Rasul kesejukan, istri yang amat mencintainya Siti Khadijah binti Khuwailid minumkan. Maka Jibril datang lagi menyampaikan wahyu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Bisa paham? Qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit saja, nisfahu awingkus minhu qalila, kecuali sedikit saja ataupun separuh malam, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau kurang dari separuh malam. Umat Nabi Muhammad SAW memang sangat menganjurkan bangun malam. Waktu yang sangat mustajab setiap malam adalah sepertiga malam yang akhir, waktu sahur. Kira-kira time Singapore time jam 4 lah. Itu cari celah sampai ke waktu subuh. Luar biasa itu. Dan Nabi Muhammad itu suruh bangun. Coba bayangkan. Dan singkatnya saudara-saudara sekalian, setelah itu hanya berlaku setahun ya. Nabi sembahyang malam dan berzikir kepada Tuhanmu dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah memuji Tuhanmu pada pagi petang. Petang pagi. Itu ayat yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat ke-41. Sejak ayat itu turun, maka sembahyang itu diubah balik, ditambah subuh 2 rakaat, asar 2 rakaat. Bukan 4 rakaat dulu asar. Asar cuma 2. Sembahyang pagi dan petang. Pagi yakni subuh 2 rakaat dan asar petang 2 rakaat. Semuanya berapa rakaat saja? Baru. Itu zaman dulu. Setelah setahun sembahyang itu diubah seperti itu. Itu sebelum Nabi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menerangkan berkenaan tentang begitulah cara
orang mendirikan sholat sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Maka setelah baginda Rasul di Isra dan di Mi'rajkan, maka sholat itu menjadi apa? Dimansuh. Sholat yang tadi itu, yang 2 rakaat subuh, 2 rakaat asar itu dimansuh, dibatalkan, digagalkan. Sebab baginda Rasul itu Isra dan Mi'raj diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Waktu itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan itu Nabi sangat sedih karena orang yang membantu dalam perjuangannya 2 orang wafat. Pertama pamannya Abu Thalib wafat. Begitu juga istrinya Siti Khadijah yang sangat mencintai membantu dalam perjuangannya juga wafat. 2 orang yang paling kuat membantu Nabi itu sudah wafat. Maka tahun itu dinamakan Amul Hazn, tahun kesedihan. Oleh karena Nabi sedang sedih, ya, sedang duka, Allah memerintahkan malaikat Jibril, ajak Muhammad itu makan angin. Makan angin pula. Iyalah jalan-jalan bu, macam ibu juga, bapak juga. Kalau boring-boring, duduk di sini bosan-bosan, kebetulan kalau makan angin lah, tahu, sama istri, cari angin. Iyalah istri sini orang makan angin, berwisata. Kemudian Nabi ini diisrokan dan dimi'rajkan. Isra itu maknanya jalan malam. Baginda Nabi berangkat Isra itu habis Isya, malam. Daripada mana? Daripada Makkah, Masjidil Haram di Makkah dan Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Ya kan? Itu namanya alam syahadah, nyata. Dan Nabi itu ditemani oleh malaikat. Jadi janganlah heran kalau begitu cepat sekali. Sebab malaikat itu mau datang ke Amerika sekelip mata saja. Macam kilat. Innal malaikata qadiruna ala tasyakkuli fi kulli muddatin wahidah. Malaikat itu dapat memotong perjalanan yang begitu jauh hanya tak sampai 1 detik. Kalau kita pergi Amerika berapa jam? 18 jam? Iya kan? Kalau malaikat tak pakai jam, pakai detik saja. Ya kalau Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dari Makkah ke Baitul Maqdis itu tak heran kalau begitu cepat, ya kan? Malaikat. Dan bukan di situ, Nabi dinaikkan ke langit yang ke-7 sampai langit yang ke-8, 9 dan 10. Hebat. Saya terangkan nanti insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, baginda Nabi setelah sampai Baitul Maqdis, singkatnya wa a'raja bihi ilal malakutil a'la wasidratil muntaha indaha jannatul ma'wah. Allahu akbar. Coba bayangkan saudara-saudara, Nabi itu sampai ke tempat yang belum pernah dijelajah oleh makhluk manapun. Bukan hanya sampai di Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke mustawa sahabah, awan putih yang menyerubungi itu arasy. Hebat. Rasulullah sampai berjumpa dengan Allah di arasy. Ya. Maka Isra itu semua sudah tahu ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan maknanya apa? Nabi bukan jalan sendiri, Allah yang menjalankan. Jelas? Bi'abdihi.
pada hambanya bukan Muhammad. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut Muhammad? Aku jalankan. Sebab hamba ini maknanya jasad dan rohaninya, bukan mimpi. Kalau sebut Muhammad boleh mimpi dia, tapi Nabi bukan mimpi. Betul-betul jasad dan rohaninya itu biamdi lailan, waktu malam. Bila bahasanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram di Makkah ilal masjidil aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu linuriyahu, yang kami berkati di sekelilingnya. Untuk apa? Untuk Allah memperlihatkan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Allah sengaja memperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh dari kalangan umat Nabi Muhammad, supaya itu Nabi Muhammad mengetahuikan umatnya sampai akhir zaman. Sebagai tanda kebesaran Allah, Allah itu maha melihat lagi maha Sami'un Basir, mendengar dan maha melihat Allah. Dan setelah itu ada Nabi naik ke atas, ayatnya Anda lihat dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Demi sungguh Muhammad itu melihat wajah Jibril yang asli. Ternyata dalam hadis sahih, sungguh aku melihat Jibril dengan rupa yang asli, ada memiliki 600 sayap. Bukan sayap seperti sayap burung, bukan. Sayapnya saja boleh melindungi semuanya. Maka kalau ada malam Lailatul Qadar, matahari tidak berani keluar sinar. Kenapa? Malaikat punya sayap sudah dikembangkan. Kan malaikat Jibril warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar kan? Al-Qadar kan? Itu malaikat datang dengan Jibril bersama malaikat yang lain yang bertugas dengan izin Tuhannya. Maka di situ matahari tidak mengeluarkan sinar yang tajam. Itu tanda-tanda malam Al-Qadar. Maka Jibril mempunyai 6 sayap. Apakah di situ saja? Maka Jibril tak bersekerai kata lagi. Hanya Nabi Muhammad saja. Tak ada orang menamai sampai ke mustawa, sampai ke sahabah, awan yang berkabus putih. Itulah arasy, singgasana Allah. Tapi bukan bermakna Allah tinggal di arasy, bukan. Allah tidak mempunyai tempat, tak bertempat, mukhalafah lil hawadis. Ini faman al-sunnah wal jamaah. Allah tidak mengambil tempat, berbeda dengan makhluknya. Tapi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di arasy. Di situ dalam menerima perintah salat. Maka setelah itu baginda Nabi sujud kepada Allah. Irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Nabi itu memberi penghormatan yang amat thayyib, yang amat barokah kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah. At-tahiyyat, penghormatan, mubarakat, yang maha berkat. As-shalawatut thayyibat, yakni rahmat yang baik, lillah, untuk Allah. Maka Allah jawab, assalamu alaika, salam sejahtera kepada engkau, ayuhan nabi, wahai nabi, bukan wahai Muhammad. Paham? Allah Ta'ala menghormati nabi, tak menyebut namanya Muhammad, tidak. Ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai ibu bapak,
punya nama, mau manggil dia jangan sebut namanya. Biadab. Ya. Namanya maknya katalah Fatimah. Mak Fatimah. Biadab anak itu. Mak, Umi, Made, boleh. Kepada guru pun tak boleh sebut namanya. Ustadz Nur, Ustadz Fauzi, tak bisa, salah itu. Ustadz Farhan, salah. Tak boleh sebut namanya. Ustadz, gitu. Kecuali memang diperlukan. Ustadz siapa yang mengajar? Kena bilang tuh, Ustadz lah, jangan sebut namanya. Boleh sebut, itu tahu namanya. Diperlukan, tahu namanya. Bisa paham tak nih? Dan orang yang terhormat, jangan sebut namanya. Sebut ibu, sebut bapak, jangan sebut namanya. Ini kesopanan yang Allah ajar. Allah sendiri tidak mau menyebut Muhammad. Ayuhan Nabi, Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Nabi Muhammad tidak melupakan umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahu Akbar. Nabi Muhammad masih ingat orang-orang soleh. Salam sejahtera. Assalamu alayna. Salam sejahtera atas kami. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan atas hamba Allah yang soleh. Kalau anda berjaya menjadi insan hamba Allah yang soleh, solehat, surga tempatnya. Dibaca terus orang sedang sembahyang, ya kan? Itu pemahaman. Jadi jangan sembarang-sembarang baca tahiyat. Pasti cukup sabdunya, harkatnya, panjangnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan wa barakatuh, bukan. Wa baro. Jawab, bukan wa barakatuh, salah. Wa barakatuh. Saya ulang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa Nabi Muhammad nih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru kita menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah. Tunjukkan sebagai syarat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Memang Allah Ta'ala izinkan nama Allah boleh gandeng dengan nama Muhammad waktu Isra dan Mi'raj. Tak boleh nabi yang lain, tak boleh. Ibrahim, Allah Ibrahim, tak ada. Ada. Allah Adam, ada. Allah Idris, ada. Tak ada. Hanya Allah Muhammad. Ini ada Allah Muhammad tak? Ada. Allah Muhammad. Itu gitu. Orang yang masih sebut ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Dua kalimat. Baru baca selawat. Selawat yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, nak baca selawat apa kepadamu? Baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Itu namanya salawat Ibrahimiyah yang dibaca oleh setiap manusia, setiap hamba Allah yang mendirikan salat dalam tahiyat akhir, tasyahud akhir, betul? Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Itu perintah. Dengan hadis itu nyata sekali, Bukhari Muslim. Cukup sampai. Itu saja. Ya Rabbal alamin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadzal judu minna wa alaka tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.